Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Adik-adik mahasantri IAIN Tulungagung yang berbahagia, marilah kita memulai fan ilmu tauhid dengan materi kitab Jawahirul Kalamiyah. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu tauhid nanti kita akan bisa nambah tebal iman kita, nambah mendalam keyakinan kita, sehingga dengan tebalnya iman maka akan menguatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya marilah kita tawasulan biar apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas nanti membawa berkah, manfaat fitni wa dunya hatta akhirah. Amin. Ridho ilahi ta'ala hidatihi wa nurihi wa rahmatihi wa maghfiratihi subhanahu wa ta'ala, wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wali karamati awliyaillah, wali barakatil mu'alif lil kutub allati ta'allamna, usun mu'alif kutub Jawahirul Kalamiyah Syekh Tahir As-Salah Al-Jazair, wa ila jami'i masyayikhina masyayikhum, jami'i masyayikhul boyo khususan Bahiyatul Karim, Bahiyai Marsuqi, Bahiyai Makhlus Ali, Bahiyai Idris Maghribi, Bahiyai Jawhari, Bahiyai Maksud, Bahiyai Aziz Mansur, Bahiyai Imam Yahya, Bahiyai Habibullah Syahidi Aman Tasabba ilaihim wa usulihim wa furuhim, nafa'anallahu bi'ulumihim, syai'ulillah lana walahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran yang ditugaskan pada saya ialah ilmu tauhid, atau dikatakan ilmu kalam, ada yang mengatakan ilmu usuluddin, dasar-dasar akidah agama. Katakan ilmu tauhid karena disitu membahas tentang keesaan Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatakan ilmu kalam karena di dalam kitab dalam ilmu tauhid juga tidak terlepas dari pembahasan kalamullah. Juga dikatakan ilmu usuluddin. Yang dibahas dalam ilmu tauhid ini dasar-dasar keimanan, keyakinan kita untuk memeluk agama Islam, dasar-dasar ketuhanan akan nanti dibahas dalam ilmu tauhid, sehingga macam-macam nama tergantung istilahnya. Marilah kita mulai dengan bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat yang sholih, niat yang benar, hanya mencari ridha Allah dan menghilangkan kebodohan. Insyaallah kalau kita melakukan sesuatu dengan niat yang benar hanya untuk mencari ridhonya Allah, itu akan punya nilai ibadah, dan insyaallah kita akan mendapatkan futuh dari Allah, selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun lan nyebut asmane zat kang asma Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun lawan nyebut zat kang asma Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini saking luasnya makna kandungannya ayat dalam lafaz itu sehingga pentafsiran atau penerjemahan lafaz Bismillah itu macam-macam. Kalau dalam bahasa Indonesia dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sementara kalau kita hubungkan dengan makna pesantren dengan makna gandul, Bismillahi ngawiti ngaji ingsun lan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat loko. Memang kalau kita melihat dalam kamus atau dalam tafsir-tafsir yang ada, makna Ar-Rahman itu kasirur rahmat. Kasirur rahmat akeh belas kasihannya Allah secara mutlak, bahkan situ syadidan akeh banget. La Ar-Rahim situ juga kasih rahmat, cuman apa itu dibanding dengan Ar-Rahman itu masih banyak lafaz Ar-Rahman, sehingga para kiai kuno niku mengkasih makna Ar-Rahman itu tidak hanya belas kasihan saja, tapi Ar-Rahmani kang melas asih ing dalem dunya akhirat. Lah untuk Ar-Rahimi niku dengan makna kang melas asih ing dalem akhirat loko. Kenapa Kiai Musonef pengarang kitab ini memulai kitab karangannya ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Karena iktidaan bil kutubi as-samawiyah, anut mengikuti beberapa kitab samawi. Semua kitab-kitab samawi itu dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lebih khusus dalam kitab Al-Qur'anul Karim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada surat yang pertama kali, yaitu surat Al-Fatihah. Itu termasuk ayatnya, sehingga ketika kita sholat membaca Fatihah wajib dibaca lafaz Bismillah tersebut. Itu termasuk bagian ayat daripada surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah sendiri merupakan rukun sebangsa qauliyah di dalam sholat. Sehingga kalau sholat kita di dalam membaca Fatihah tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, tidak sah sholatnya. Harus dibaca. Lalu kalau dibaca di dalam hati bagaimana? Di dalam hati itu apa baca? Nah, baca itu kan qiraah itu bilati, bisaut, kayak suara, kayak lafaz. Itulah istimewaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sehingga lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri kalau kita tinjau dari makna yang ada itu bisa dijadikan punya arti filosofi yang sangat mendalam. Jadikan pedoman hidup
seorang manusia di dunia ini. Tahapan-tahapan kita hidup di dunia itu sesuai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bab apa? Pertama, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kita akan menyebut nama Allah itu kalau tidak kenal kan tidak bisa memanggil, tidak bisa menyebut. Sehingga pertama kali manusia dilahirkan di bumi ini tidak lain harus untuk mencari pengetahuan. Berarti harus mencari ilmu. Sehingga manusia dilahirkan di dunia ini mulai kecil sampai remaja, ini harus fokus konsentrasi untuk menuntut ilmu supaya kita bisa mengenal Allah dan bisa mendekatkan diri pada Allah. Dilanjutkan dengan lafaz Ar-Rahman, sifatnya Allah, kang welas asih dalam dunia akhirat. Itu menunjukkan bahasanya kehidupan manusia selanjutnya ketika sudah dewasa, menjadi dewasa, ini pada umumnya di dalam jenjang rumah tangga pernikahan. Di dalam jenjang rumah tangga, untuk rumah tangga kita tidak cukup mencukupi duniawi saja, tapi ukhrawinya harus kita openi, kita perhatikan. Sebab sifatnya Allah akan Ar-Rahman kang welas asih dalam dunia akhirat. Jadi ketika kita berkeluarga, di samping kita berkewajiban untuk mencari materi, mencukupi kebutuhan keluarga, kita juga harus melakukan kewajiban kita untuk akhirat kita. Lah baru yang terakhir, kalau sudah sampai usia ar-rahim kang welas asih dalam akhirat loko, ini sudah menginjak manula, kita konsentrasi untuk napa niku masa urusan akhirat. Kita masuk tarekat duniawi kita tinggalkan, kita konsentrasi ngopeni ibadah kita, ngopeni akhirat kita. Itulah falsafah kehidupan yang benar, mengikuti lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hingga seusia sampean ini masih dalam tahap pertama, yaitu harus konsentrasi untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Wassalam lan muga-muga paring tambah rahmat adim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad, wa ali lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad, wa salam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ay alaihim. Wa ba'du lan enggal sause bismillah alhamdulillah sholawat salam. Fadhihi mongko utai iki buku atau kitab iku risalatun, kitab cilik. Risalah itu kitab kecil yang sahifahnya halaman lembarannya antara 1 sampai 100 lembar. Itu risalah. Dalam permulaan Kiai Musnad mengarang kitab ini pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena tadi iktidan bil kutubis samawiyah, juga karena mengamalkan hadisnya Rasulullah yang berbunyi kulu amrin tibalin la yatawfi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aktaru wa ajdamu au aqta'u. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu menjadi buntung, aktaru, maktu'u dzambi, terputus
buntut. Wajdamu, wajdamu, au ajdamu. Ajdamu itu orang yang seperti sakit lepra itu ya. Putus semua jari jemarinya. Dapat anamilu. Atau akto'u, maktu'ul yad, buntung tangani dan buntung. Dan setiap perkara yang baik itu kalau tidak dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim maka akan buntung, tidak sempurna. Dan juga dilanjutkan dengan mujibat Allah, alhamdulillah, karena iktidaan bil kitab al-aziz, karena kitab al-aziz Al-Quran juga dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan salawat salam wassallallahu ala sayyidina Muhammad itu. Karena juga ada hadis kullu kalamin la yata'u fihi bi dzikrillah summa bisalah alayya fa huwa aqta'u. Setiap kalam yang tidak dimulai dengan menuturkan lafaz Allah, menyebut nama asma Allah dan baca sholawat pada Rasulullah, maka kalam itu aqta'u, tidak sempurna. Juga mengamalkan hadis man shalla alayya fi kitabin lam yazal al malaikatu tastaghfirullahu ma dama ismi fi dzalika. Barang siapa membaca sholawat atas diri saya Muhammad di dalam kitabnya, maka para malaikat ini tidak berhenti-henti memintakan ampun padanya selama asma, nama Nabi Muhammad itu terdapat dalam kitab tersebut. Dan di dalam kita membaca sholawat itu ada lafaz Sayyidina Muhammadin. Ada kalanya orang hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak mau mengatakan Sayyidina. Itu yang benar yang mana? Semua itu benar, cuman berbeda tinjauan. Kalau yang pakai Sayyidina Muhammad muafiqun hadis ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala fakhra. Ana sayyidu waladi adama, dawuhnya Rasulullah itu, saya gustinya anak Adam. Itu mengamalkan hadis itu berarti kita mura'atul adab. Itu pernyataan Rasulullah sendiri. Sehingga ketika kita membaca sholawat mengatakan lafaz Muhammad itu ditambah dengan lafaz Sayyidina, karena mura'atan lil adab, menjaga adab kita. Dan ketika tidak membaca Sayyidina itu juga ada dasarnya. Kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Kulu ngucap surah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada Sayyidina. Nah itu dasarnya apa? Itu tadi. Itu asal mura'atan lil warid. Menjaga karena yang bacaan sholawat yang dari Rasulullah itu tidak ada Sayyidina. Ya otomatis Rasul mengatakan dirinya masa akan berikut yang dia akan diagungkan sendiri kan? Ya, pas. Itu sifat ketawaduan Rasulullah. Dia mengatakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad, tidak menyebutkan Sayyidina. Tapi kita yang baik ini berdasarkan hadis yang ada ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah, juga karena kita mura'atan lil adab, kita baiknya ketika membaca sholawat disertai lafaz Sayyidina, karena situ imtisal amri dan tidak diragukan lagi visia dari Rasulullah SAW, sifat kegustian, keagungan, kemuliaan Rasulullah tidak diragukan lagi, sehingga kita imtisal amri, mengikuti perintah. Fahadi mongko utawi iki kitab iku risalatun, kitab cilik, mustamilatun kang mengku
al masail ing atase pira-pira masalah al muhimmati pira-pira kang penting fi ilmil kalami ing dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Qoribatul makhoti kang gampang pengalapane lil afhami maring pira-pira kepahaman. Lil afhami maring pira-pira kepahaman. Gampang dipun paham. Wa ja'altu lan dadake ingsun ing hadhihi risalah ala tariki soali ing atase dalan pitakonan wal jawabi lan jawab. Wa tasahaltu lan merti gampang ingsun. Wa tasahaltu lan merti gampang ingsun fi ibaratiha ing dalem tetembungane hadhihi risalah. Fi ibaratiha ing dalem tetembungane hadhihi risalah. Susunan kalimat yang ada dalam kitab ini dibuat semudah mungkin. Karena apa? Tasilan krana gampangake litulabi maring pira-pira wong kang belajar ilmu. Tasilan krana gampangake litulabi maring pira-pira wong kang belajar ilmu. Al muqaddimatu ai hadi muqaddimah pendahuluan. Muqaddimah itu muqaddimah pendahuluan. Watas tamiluan mengku apa muqaddimah ala arba'i masailah ing atase papat pira-pira masalah. Ala arba'i masailah ing atase papat pira-pira masalah. Di dalam muqaddimah nanti membuat 4 masalah dan 4 pembahasan. Soal ma makna aqidatil islamiyati. Ma iku apa makna akidati utawi maknane akidah. Akidah itu dasar al islamiyati kang bangsa agama Islam. Jawab al aqidatu utawi akidah makna Jawa bundelan. Al-aqidah utawi bundelan islamiyati kang al-islamiyatu niku sifate al-aqidah marfu ya. Al-islamiyatu kang bangsa Islam iya ya aqidatul Islam iku al-umuru pira-pira perkara allati ya'taqiduha kang nekotake ing umur allati ya'taqiduha kang nekotake kang yakinake ing umur sapa ahlul islami ahlul Islam ayat simuna tegese mantep sapa ahlul Islam ayat simuna tegese mantep sapa ahlul Islam bisihatiha lan benere aqidah bisihatiha kan benere akidah. Makna akidatul Islamiyah dasar keislaman ialah perkara-perkara yang diyakini oleh pemeluk agama Islam sehingga dia mantap 100% dengan kebenaran dasar keislaman, kebenaran agama Islam. Seperti yang saya tanyakan kemarin, apa letak kebenaran Islam? Tapi rata-rata Islamnya teman-teman itu karena faktor keturunan rata-rata, berarti masih taklid mengikut. Ya ada yang itu punya dasar dengan keyakinannya dengan dilandasi dengan beberapa dalil ada. Cuman kebanyakan faktor keturunan dari taklid dan rata-rata menjawab kebenaran Islam itu terlalu fokus ditinjau dari sisi agamanya sendiri. Sebenarnya tidak perlu sulit kita membedakan atau mencari kebenaran Islam itu, cuma kita sederhana saja.
membedakan tentang ketuhanan itu saja kita nanti akan menemukan letak kebenaran Islam. Membedakan antara ketuhanan, Tuhannya agama Islam, Tuhannya Kristen, Buddha, Hindu. Lah, dengan membedakan kita nanti ketemu dengan logika kita, akal pikiran kita, orang awam akan menemukan kebenaran Islam tanpa melihat dari dalil-dalil Al-Quran atau yang lain. Jadi cukup kita membandingkan antara ketuhanan saja. Ibarat kita masih mencari agama yang benar itu yang mana, sehingga kita dengan dasar yang mudah dipaham, mudah diterima dan bisa meyakinkan, yaitu dengan membandingkan ketuhanan. Tuhannya Islam itu siapa dan bagaimana, Tuhannya itu nanti akan ketemu. Dengan akal pikiran kita, pikirannya orang awam, asal mau berpikir secara jernih, akan menemukan kebenaran agama Islam. Coba itu nanti akan menemukan apa? Ya, tentang ketuhanan, jumlahnya Tuhan, atau Tuhan Allah itu siapa, Tuhan Yesus itu siapa, kan tahu. Oh, berarti Tuhannya selainnya agama Islam itu keliru menurut akal kita, menurut logika kita, nggak menerima akal saya, nggak menerima. Itulah nanti akan ketemu secara sederhana saja. Sehingga kalau kita bisa meyakini Islam dengan dasar yang sederhana dan yakin, kita tidak akan goyah. Jadi yang sederhana saja nggak apa-apa, pakai akal, dalil akli. Dan soal ma makna Islam, ma iku apa makna Islami utawi artine Islam? Jawab, al Islamu utawi kang aran Islam, huwa ya Islam iku al iqraru, mengakoni, ikrar mengakui, bilisani kelan lisan, ucapan, bilisani kelan lisan ucapan, wa tasdikulan benerake bil qalbi kelawan hati. Ini membenarkan dengan hati kita, dengan dalil-dalil akli tadi, atau kalau kita belum ngerti dalil naklinya, dalil akli saja, kita akan membenarkan, meyakinkan di hati kita. Bi anna jami'a ma, lawan sejenis kabehane perkara. Bi anna jami'a ma, kan sejenis kabehane perkara akang teko bihi kelawan goma sapa nabiyuna nabi kita Muhammadun, rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku hakun temen, iku hakun temen, utawa nyoto saged, iku hakun nyoto wasidkun lan temen, iku hakun nyoto wasidkun lan temen. Yang dimaksud Islam ialah mengakui dengan lisan dan meyakini dengan hati, sungguhnya semua apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu hak dan benar nyatanya, bisa dibuktikan banyak dalilnya, pembuktiannya apa? Banyak. Meyakinkan secara kebenaran, secara meyakinkan. Soal ma arkanul aqidati islamiyah, ma iku apa arkanul aqidati utawi pira-pira rukun akidah islamiyah di kampus Islam, ai asas wa tegese pira-pira dasare akidah islamiyah. Jawab, arkanul aqidati utawi pira-pira rukun akidah al islamiyati kang bangsa Islam iku sitatu asya'a ana 6 perkara. Iku sitatu asya'a ana 6 perkara. Wa ya utawi sitatu asya' iku al imanu suci iman billahi ta'ala kan Allah Ta'ala, pertama iman, yakin pada Allah dengan wujudnya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Wal iman lan imanake bi malaikati kelawan malaikate Allah. Wal iman lan iman bi kutubi klan pira-pira kitab Gusti Allah. Wal iman lan iman birusi klan pira-pira utusane Allah.
wal imanu lan iman bil yaumil akhiri lawan dina akhir, wal imanu lan iman bil qadari lawan pestene Allah, bil qadari tan pestene Allah. Al-maksud awal wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.